Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1229. Penguasa Dao Abadi Wuji telah hidup selama entah berapa era kekacauan. Ia telah menjelajahi menara langit, menembus inti alam rahasia kuno, menyelam ke dalam jurang bintang cahaya abadi, dan menyusuri berbagai reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai penerus generasi setelahnya, ia menapaki jejak para pendahulu agung untuk mencari kisah-kisah lama yang telah terkubur dalam arus waktu sejarah yang panjang. Menurut penuturan penguasa Dao Abadi Wuji, era paling kuno yang ia ketahui adalah era negeri abadi, sebuah zaman kejayaan yang luar biasa, dipenuhi oleh para dewa abadi, di mana negeri-negeri abadi berdiri megah di seluruh penjuru alam semesta, dan masing-masing negeri dijaga oleh seorang raja abadi. Itu adalah zaman para penguasa Dao berkeliaran di mana-mana, dan makhluk-makhluk tingkat agung seperti Supreme adalah hal yang biasa. Hanya mereka yang benar-benar menembus jalur Dao dan menjadi dewa abadi saja yang bisa dianggap kuat di bawah langit yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Namun, sebesar dan sehebat apapun zaman itu, akhirnya tetap mengalami kehancuran. Sebuah bencana besar meledak, perang dahsyat antar dewa abadi yang meluluhlantakkan seluruh alam semesta. Tiap dewa abadi memimpin pasukan dewa dan iblis dalam jumlah tak terhitung, dan perang besar itu menghancurkan tak terhitung banyaknya warisan dan peradaban kuno. Luo Xiu memang tidak mengalami masa itu, namun ia bisa membayangkan keagungan dan kedahsyatan zaman itu dari cerita penguasa Dao Abadi Wuji. Setelah bencana itu berakhir, alam semesta nyaris menjadi puing-puing. Para dewa abadi yang tersisa mencoba memperbaiki ruang yang hancur dan menciptakan kembali planet-planet kehidupan. Tapi kehancuran terlalu parah. Puing-puing alam semesta terlempar dan selama bertriliun-triliun tahun berevolusi menjadi langit berbintang era Dayan. Di era itu, tak ada lagi jejak dewa abadi. Peradaban kultivasi berkembang dari awal. Sesekali, seseorang akan menemukan sisa-sisa warisan dari era negeri abadi yang terkubur di reruntuhan kuno. Hingga suatu hari, muncul sosok yang mengaku sebagai Raja Abadi. Ia menyebarkan ajaran suci dan mengajarkan ilmu tertinggi. Namun ajarannya tak bisa diberikan secara sembarangan, mereka yang ingin mendengarnya harus melewati berbagai ujian berat. Pada masa itu, hanya 14 orang yang lulus ujian dan diberi kesempatan untuk duduk di hadapan Raja Abadi mendengarkan Dao, dan menganggap diri mereka sebagai murid sang raja. Penguasa Dao Abadi Wuji adalah salah satu dari 14 orang tersebut. Dari Raja Abadi inilah penguasa Dao Abadi Wuji mendengar berbagai rahasia era negeri abadi. Ia juga mengetahui bahwa alam rahasia kuno dan menara langit adalah peninggalan para dewa abadi dari zaman tersebut. Menurut sang raja, siapapun dari generasi selanjutnya yang berhasil menjadi dewa abadi akan dapat mengikuti jejak para dewa abadi terdahulu menuju dunia baru yang belum pernah dikenal. Dalam jalur besar asal alam semesta, terdapat 8 pusaka agung. Raja Abadi memberikan 8 pusaka itu kepada 8 dari 14 muridnya. Mereka adalah para leluhur kuno yang kini dikenal sebagai Tian Disuan Huang dan Yu Zhou Hong Huang, tutur penguasa Dao Abadi Wuji. Pusaka-pusaka ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi senjata dewa abadi di masa depan. Maka para leluhur kuno yang menerimanya merasa senang dan yakin mereka pasti bisa menjadi dewa abadi. Namun saat berkata demikian, wajah penguasa Dao Abadi Wuji tampak pahit. Mungkin saat itu Raja Abadi tak terlalu memikirkan dampaknya. Tapi justru pemberian itulah yang menanamkan benih perpecahan di antara kami 14 orang. Luo Xiu hanya diam dan mendengarkan. Ia setuju bahwa pembagian yang tidak merata seperti itu pasti menimbulkan ketidakpuasan. Dari kami 14, Tian Wei adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kultivasi pribadi dan tidak mengandalkan benda luar apapun. Bahkan jika Raja Abadi memberikannya pusaka, dia tidak akan menerimanya. Aku sendiri juga termasuk orang yang tenang, punya atau tidak pusaka itu, aku tidak mempermasalahkannya, lanjut penguasa Dao Abadi Wuji. Kami tahu betul bahwa Raja Abadi memberikan pusaka itu bukan karena kedekatan atau keberpihakan, tapi karena 8 murid itu memiliki bakat terendah di antara kami. Mereka sangat membutuhkan bantuan pusaka untuk punya peluang mencapai keabadian. Sementara kami yang 6, diperkirakan bisa menjadi dewa abadi tanpa bantuan benda luar. Semua akan baik-baik saja, kalau saja tak muncul sosok dewa abadi lainnya dan menantang Raja Abadi. Dalam pertempuran hidup mati itu, Raja Abadi memang menang, tapi ia terluka parah dan menjelang ajal. Ia memanggil kami 14 orang untuk berpesan terakhir. Raja Abadi adalah orang yang baik hati dan berharap kami semua saling mendukung sebagai saudara seperguruan. Namun karena soal pusaka itu, 2 orang Wuxin dan Naga Yin yang Taiksu telah lama menyimpan dendam. Begitu Raja Abadi meninggal, mereka langsung memberontak. Serangan Wuxin sangat mendadak, membuat kami semua tak siap.
8 leluhur kuno terluka parah. Kalau saja aku dan Tianwei tidak segera menolong, mungkin mereka sudah mati. Sayangnya, Wuxin dan Taixu adalah yang terkuat di antara kami. Aku dan Tianwei tak sanggup menghadapi mereka berdua, jadi kami meminta penguasa Dao sejati reinkarnasi untuk membantu. Penguasa Dao abadi Wuji menghela napas panjang. Itulah awal dari bencana besar di era Daiyan. Saat itu, 8 leluhur kuno baru saja mencapai tingkat penguasa Dao. Aku dan Tianwei memang penguasa Dao sejati, tapi kekuatan kami tetap kalah dari ketiga musuh tersebut. Akhirnya, 8 leluhur kuno mempertaruhkan masa depan mereka. Mereka mengorbankan kesempatan menjadi dewa abadi dan menyatu dengan jalur besar asal, memaksa diri menembus tingkat penguasa Dao sejati hanya demi bertahan hidup. Penyatuan dengan jalur besar asal berarti jalan kultivasi mereka akan selamanya berhenti di level itu, tak akan pernah mencapai level dewa abadi. Itu adalah pengorbanan yang amat besar. Karena dalam perang itu, penguasa Dao sejati reinkarnasi memihak para leluhur kuno, maka setelah pertempuran berakhir, sebagai balas jasa, ia diberi kekuasaan untuk memimpin dunia 8 Supreme selama beberapa era kekacauan guna menyempurnakan teknik reinkarnasi agung miliknya. Namun tidak lama kemudian, para leluhur dan 2 penguasa Dao sejati lainnya mulai menyadari bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi memiliki ambisi besar. Di satu sisi, ia membina para penguasa reinkarnasi untuk menyempurnakan jalur Dao-nya. Di sisi lain, ia mendirikan organisasi penguasa langit dan bumi untuk mengumpulkan pecahan pusaka asal yang hilang dalam perang itu. Ini membuat para leluhur dan 2 penguasa Dao sejati sadar bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi berniat menguasai semua pusaka asal. Jika ia berhasil menyempurnakan jalur reinkarnasinya, bisa jadi ia akan pertama-tama membunuh para leluhur dan merebut pusaka mereka. Secara kekuatan, dunia 8 agung memang terlihat unggul. Tapi karena para leluhur kuno menjadi penguasa Dao sejati dengan menyatu pada jalur asal, mereka tidak bisa meninggalkan wilayah dunia yang telah mereka ciptakan masing-masing. Dengan kata lain, para leluhur kuno hanya dapat berada di alam huang, dan tidak bisa pergi ke alam langit maupun alam bumi. Mereka memang bisa mengirimkan avatarnya ke tempat lain, namun kekuatan avatar tersebut paling tinggi hanya setingkat penguasa Dao. Hal ini tentu saja sangat membatasi peran yang dapat dimainkan oleh ke-8 leluhur kuno. Tatapan penguasa Dao abadi Wuji tampak dipenuhi kekhawatiran dengan penguasa Dao sejati reinkarnasi kini bergabung dengan penguasa Dao sejati Wuxin dan naga Yin yang Taixu. Ia sendiri pun tidak yakin bisa menandingi kekuatan gabungan mereka. Guru, jika memiliki acuan dari teknik kultivasi tingkat abadi, apakah itu dapat meningkatkan peluang guru untuk menembus ke tahap keabadian? Tanya Luo Xiu sembari mengeluarkan jade slip yang berisi catatan tentang teknik ilahi dan kitab suci abadi dari Liansu. Niat baikmu, guru sangat menghargainya. Tapi untuk menembus keabadian, bukan teknik atau metode yang menjadi kuncinya, melainkan kesempatan atau momen yang tepat, jawab penguasa Dao abadi Wuji sambil tersenyum dan menggeleng pelan. Ia pernah mendengar langsung ajaran dari Raja Abadi, bahkan memperoleh berbagai warisan dari reruntuhan, jadi dia tidak kekurangan acuan teknik keabadian. Lalu, seperti apa jenis kesempatan yang dimaksud, guru? Tanya Luo Xiu lagi. Peluang yang berasal dari tingkat keabadian, seperti pil abadi atau kekuatan warisan dari makhluk abadi itu sendiri, jelas penguasa Dao abadi Wuji. Memang, teknik abadi atau ilmu ilahi bisa dicari, tapi pil abadi dan kekuatan warisan adalah sesuatu yang amat langka dan tidak bisa dicari begitu saja. Misalnya, Luo Xiu sendiri pernah mendapatkan kekuatan warisan di tanah warisan Dao, dan itu membuatnya mampu naik pesat ke puncak Kaisar Dewa 7 Roda. Namun, warisan selevel itu sama sekali tidak cukup untuk membantu penguasa Dao abadi Wuji menembus batas menuju keabadian. Bahkan kekuatan keabadian yang disimpan dalam botol api abadi dari Liansu juga tidak banyak berguna bagi penguasa Dao abadi Wuji karena durasinya terlalu singkat hanya 1/4 jam. Luo Xiu pun sempat mempertimbangkan bahwa meskipun kekuatan manusia abadi lebih tinggi dari penguasa Dao sejati, namun dengan berbagai kartu truf yang dimiliki oleh penguasa Dao sejati reinkarnasi, Wuxin, dan naga Yin yang Taixu, bahkan kekuatan sebesar itu belum tentu bisa membunuh mereka. Jika ia menggunakan kartu truf tersebut dan gagal membunuh mereka, maka ia justru akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya Luo Xiu tidak memberitahu penguasa Dao abadi Wuji tentang rahasia botol api abadi. Ia ingin menyimpannya untuk saat yang paling menentukan, di mana efek mengejutkan dari kekuatan manusia abadi bisa benar-benar bermanfaat. Jika bertarung langsung tidak efektif, bagaimana dengan serangan mendadak? Siapa yang akan menyangka bahwa seorang Kaisar Dewa 7 Roda bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan setingkat manusia abadi? Baginya, penguasa Dao sejati reinkarnasi sudah menjadi musuh yang harus dieliminasi, terutama setelah kehancuran lembah pembantai iblis. Saat Luo Xiu kembali dari alam Void Wuji, tanah suci Sekte Pedang sudah tampak sepenuhnya pulih. Formasi yang rusak telah diperbaiki, puing-puing telah dibersihkan, dan aula-aula dibangun kembali.
Orang-orang dari lembah pembantai iblis pun membuka kembali sebuah wilayah di dalam tanah suci itu, dilindungi oleh Duan Kong dan para ahli lainnya, dan telah meminum pil penyembuh untuk memulihkan luka mereka. Adik, ini adalah kakak senior pertama kita, Qin Zhan, ujar Dugu ketika mereka tiba di istana Sura yang baru saja dibangun kembali, sambil memperkenalkan seorang pemuda berbaju hitam kepada Luo Xiu. Salam hormat, kakak senior pertama, ucap Luo Xiu sambil membungkuk. Ia tahu penguasa Dao Abadi Wuji memiliki 7 murid, dan dirinya adalah yang termuda. Dugu adalah kakak ke-6, jadi masih ada 5 kakak lainnya di atasnya. Qin Zhan sebagai kakak pertama tentu adalah yang paling kuat dan berpengaruh. Tak perlu sungkan, adik. Meski kita belum pernah bertemu sebelumnya, guru sering menyebutmu di hadapanku. Rasanya seperti sudah saling kenal sejak lama, balas Qin Zhan sambil membalas salam Luo Xiu dengan ramah tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Ia tahu betul bahwa Luo Xiu telah menembus hingga gerbang ke-23 di Istana Abadi, dan dari sisi bakat maupun potensi, adik seperguruannya ini tidak kalah, bahkan mungkin melampaui dirinya. Aku diperintahkan guru untuk menjaga wilayah luar alam rahasia kuno. Kebetulan aku menguasai dao waktu dan ruang, sementara adik menguasai dao hidup dan mati. Jika kita bergabung, kita bisa mencoba menghidupkan kembali sebagian orang yang gugur saat serangan penguasa langit dan bumi, jelas Qin Zhan langsung pada tujuannya. Bangkitkan mereka kembali, ucap Luo Xiu terkejut. Begitu mendengar bahwa kakak senior pertamanya ini ahli dalam dao waktu dan ruang, ia langsung bisa menebak kemana arah pembicaraan ini, dan wajahnya langsung bersinar penuh harapan. Ia sendiri pernah membangkitkan kembali Xiao Jiangming, dengan cara memutar balik waktu secara paksa dan kemudian menggunakan dao hidup dan mati untuk menarik kembali jiwa dari sungai waktu. Tapi metode itu sangat terbatas, ia bisa melakukannya karena Xiao Jiangming saat itu hanya manusia biasa. Kali ini, yang harus dibangkitkan adalah para ahli dari lembah pembantai iblis dan murid-murid sekte pedang Wuji yang telah gugur, banyak di antaranya yang sudah mencapai tingkat kaisar dewa 7 roda atau lebih tinggi. Dengan kekuatannya sekarang, Luo Xiu tidak mampu melakukannya. Tapi dengan bantuan Qin Zhan yang jelas-jelas telah menguasai dao waktu dan ruang sampai ke tingkat penguasa dao, atau bahkan sampai sempurna, maka peluang untuk melakukannya benar-benar terbuka. Bersambung.